Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Kautsarani dengan NIM akhir 133. Oke, jadi di sini saya akan melakukan edukasi mengenai life satisfaction atau bisa juga disebut sebagai kepuasan hidup. Nah, jadi kepuasan hidup ini punya dua konsep, teman-teman. Nah, konsep yang pertama yaitu ada kualitas hidup atau quality of life, dan yang kedua adalah kesejahteraan subjektif atau subjective well-being. Nah, teman-teman kan pasti bertanya-tanya ya, sebenarnya life satisfaction itu apa sih? Oke, jadi life satisfaction itu merupakan evaluasi kognitif seseorang terhadap hidupnya atau terhadap segala hal yang ada di dalam dirinya gitu. Jadi sebenarnya bisa dikatakan juga kalau life satisfaction ini merupakan hasil dari proses evaluasi kognitif itu tadi. Jadi dengan adanya proses evaluasi kognitif, nantinya individu akan punya semacam berbagai list yang harus dibenahi di dalam hidupnya. Aspek apa saja yang harus dibenahi di dalam dirinya, seperti itu. Kemudian nanti akan menghasilkan kepuasan hidup. Jadi aspek yang pertama itu adalah koneksi emosional yang dalam. Nah, ini itu tidak hanya di dalam diri kita sendiri, teman-teman. Jadi di lingkungan sekitar kita, di keluarga kita, teman-teman kita, seperti itu. Jadi dengan kita saling memiliki koneksi emosional yang dalam, maka nantinya kita akan dapat lebih memahami satu sama lain, kita bisa mengenal lebih dalam satu sama lain, dan tentunya kita juga akan punya hubungan yang lebih baik gitu. Oke, selanjutnya aspek yang kedua yaitu ada dukungan sosial. Nah, dukungan sosial ini sebenarnya penting banget, teman-teman, karena dengan adanya dukungan sosial maka individu akan merasa keberadaannya dia nih lebih bermakna gitu. Oh, ternyata aku didukung banyak orang gitu. Pasti ada kesenangan tersendiri di dalam dirinya. Oke, kita lanjut ke aspek yang ketiga yaitu ada kualitas bukan kuantitas. Nah, di sini itu maksudnya suatu hubungan, teman-teman. Jadi kita lebih mementingkan kualitas suatu hubungan daripada banyak jumlahnya hubungan kita. Entah nggak peduli seberapa banyak hubungan kita, entah kita punya kenalan satu dunia, kita punya kenalan satu planet, tapi kalau kualitasnya jelek itu sama aja nol gitu. Kita next ke aspek yang terakhir atau aspek yang keempat. Jadi aspek yang keempat ini adalah saling menghargai dan saling menghormati. Nah, dengan kita saling menghargai atau saling menghormati, maka orang lain juga bisa menghargai dan menghormati kita. Jadi semuanya dimulai dalam diri kita sendiri kepada orang lain, yang kemudian nantinya orang lain bisa menghargai dan menghormati kita juga gitu. Oke, selanjutnya kita next kepada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi life satisfaction. Jadi ada apa aja sih? Yang pertama itu adalah kesehatan tentunya, karena kalau misalkan kita nggak sehat, kita pasti akan kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari gitu. Nah, sedangkan life satisfaction ini sangat berkaitan sekali dengan hubungan relationship terhadap lingkungan sekitar kita gitu. Next, yang kedua yaitu status kerja atau penghasilan. Jadi sebenarnya ini berbeda-beda tergantung individu juga, karena bisa jadi juga ada orang yang dia tuh merasa puas kalau dia punya penghasilan yang misalnya 2 digit gitu, atau bisa jadi juga ada seseorang yang merasa puas kalau dia ini bisa kerja di perusahaan internasional. Jadi berbeda-beda setiap orangnya. Oke, yang ketiga yaitu ada kondisi kehidupan. Tentunya ini sangat berpengaruh ya, teman-teman, berpengaruh terhadap motivasi yang dimiliki individu, terhadap kognitif yang dimiliki individu, pola pikirnya seperti apa, itu akan berpengaruh dengan kondisi kehidupannya gitu. Oke, yang terakhir adalah daya tarik. Kenapa daya tarik? Karena orang yang punya daya tarik yang tinggi, maka orang-orang akan semakin mudah tertarik sama dia. Karena gini, misalkan aja ada orang yang punya good vibes, dia ini pembawaannya enak, dia enjoy, dia terbuka, dan dia ini gampang berbaur sama orang-orang, maka dia akan lebih banyak orang yang suka sama dia daripada dibandingkan dengan orang yang dia nih introvert dan gak mau bersosialisasi sama sekali, ya kan? Pasti daya tarik ini tuh punya keunggulan tersendiri dalam mempengaruhi kepuasan hidup. Oke, segitu aja dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.